Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Tsumma ba'd. Alhamdulillah jamaah Allah, kita bisa bertemu kembali di malam Jumat ya, malam yang banyak berkahnya, di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan yang semoga kita berharap dirahmati juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita akan membahas atau melanjutkan dari pembahasan kita, tentunya masih di dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, yang masih dalam pembahasan al-iman bi yaumil akhir. Jika di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pintu gerbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ya, yaitu kematian, baik kematian kecil maupun kematian besar, yaitu niat tidur ataupun memang kematian yang sesungguhnya. Semua itu tidak lepas dari yang namanya ruh ya, kita telah sebutkan di pertemuan sebelumnya ya. Ketika seorang tidur atau ketika seorang meninggal, maka ruhnya meninggalkan jasadnya. Lantas kemudian ada ruh yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, ada juga ruh yang Allah pegang kembali ya, sehingga meninggal orang tersebut. Maka jamaah Allah, di pertemuan kali ini kita melanjutkan dari yang dibahas oleh penulis di sini adalah tentang hakikatur ruh, yaitu hakikatnya ruh ya. Apa sih itu ruh gitu ya? Mungkin kita sering dengar ruh ya, roh gitu ya. Bahasa Indonesianya roh, tapi biasanya kalau roh itu jadinya hantu ya. Roh gentayangan gitu. Nah, aslinya ruh ya, Pak ya. Apa itu ruh? Sebelum kita jauh ke sana, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan berkaitan tentang masalah ruh itu di dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Mereka itu bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah bahwasannya yang namanya ruh itu urusannya siapa? Tuhanku, Rabb, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit saja. Artinya apa jamaah Allah? Apapun yang kita bahas, ada sendiri para ulama sudah menulis, ada buku khusus tentang berkaitan dengan masalah ruh. Ibnu Qayyim kalau nggak salah, terus beberapa banyak ulama yang lain juga menuliskan kitab tentang ruh. Tapi jika semua ilmu yang diketahui oleh manusia tentang ruh itu dikumpulkan, itu tidaklah banyak, itu hanyalah sedikit, karena Allah sendiri yang mengabarkan hal tersebut. Artinya yang berkaitan tentang ruh ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebagian saja yang Allah kabarkan melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini jangan sampai seseorang itu mengarang-arang mengetahui ruh gitu ya. Bisa mengetahui ruh baik yang belum di dunia ya, ruhnya artinya masih di langit gitu kan. Ketika orang itu masih belum 4 bulan ya, rahim di janin itu, artinya ruhnya belum ditiup kan. Ruhnya masih di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti dibawa oleh malaikat, kemudian ditiupkan ya. Dan itu tidak juga diketahui ketika ruh itu juga di dalam jasad, bahkan apalagi ketika ruh itu sudah keluar dari jasad. Maka tidak ada yang mengetahui hal-hal tersebut, karena itu adalah hal-hal gaib yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang ada dalilnya. Jadi kalau ada orang-orang sok pinter ya, bukan orang pinter Pak ya, orang sok pinter gitu ya, sok-sok tahu mengetahui bahasanya ruh gitu ya. Oh, ruhnya ini belum tenang ini Pak. Wah ya kan. Kenapa belum tenang ini? Wah, ini kayaknya dia belum dikasih apa namanya?
belum dikasih selamatan ya. Jadi belum tenang katanya, ya kan? Tapi sebenarnya yang bikin nggak tenang itu hutang, Pak. Iya, benar. Kalau roh itu nggak akan tenang itu kan ada dalilnya. Ya, kita lanjutkan. Jamaah rahimahullah disebutkan waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan di sini penulis menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa madhhabus sahabah wa tabi'in, bahwasanya madhabnya para sahabat dan para tabi'in ya, dan seluruh kaum salaf terdahulu dan a'immah sunnah, para imam-imam sunnah menyebutkan bahwasanya an-ruh ainu qa'imah bi nafsiha, bahwasanya roh itu adalah suatu hal yang berdiri sendiri. Tafarruq bil badan, artinya terpisah dengan badan. Beda antara ruh dengan badan, berbeda ya. Tun'am wa tu'adzab, bahwasanya ruh itu bisa diberikan nikmat juga bisa diazab. Laisa hiyal badan. Ruh itu bukanlah badan. Jadi dari sini kita harus memisahkan bahwasanya badan dan ruh itu adalah sesuatu yang berbeda. Wala juzmin ajzai, bukanlah seperti anggota badan ya, tapi ruh itu adalah sesuatu yang terpisah. Wala makana Imam Ahmad rahimahullah mimman nassa ala dzalik, ya, bahwasanya Imam Ahmad termasuk yang menaskan hal tersebut dan imam-imam yang lain, dan mereka tidak berselisih dengan hal tersebut. Di tempat yang lain disebutkan yang benar was-shawab, bahwasanya dia bukanlah termasuk anggota badan, bukan juga hal yang bukan juga gambaran yang digambar-gambarkan oleh orang-orang gitu ya. Walaisat jins ajsam mutamayyizat masyhudah ma'hudah, dia bukanlah jenis daripada jism ya. Jism itu badan ya, berbeda dengan kalau tangan, kuping, telinga, itu berbeda dengan ruh. Ruh itu adalah sesuatu yang terpisah. Kalau telinga ya memang istilahnya nyambung dengan badan ya, dia anggota badan, sedangkan ruh bukan ya. Bahwasanya ruh itu ya, dia bisa naik, artinya naik ke langit, bisa juga turun. Takhruj minal badan, dia keluar dari badan. Tasilu minhu, berjalan mengalir di dalamnya. Kama ja'a bidzalika nusus wa dalat alaihi syawahid akliyah, seperti apa yang ditunjukkan oleh nas-nas yang ada dan hal-hal yang bisa diterima oleh akal. Sedangkan ada orang yang menanyakan, aina maskanuha minal jasad, di mana tempatnya ruh di jasad? Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka kita katakan fala ikhtisas li ruh bi syai'in minal jasad, tidak ada tempat khusus ya di jasad tentang ruh. Jadi ruh itu tidak disimpan di satu tempat, tidak di otak saja gitu ya, tidak di jantung saja, tidak. Tapi apa? Hiya sariyah fil jasad, dia mengalir di seluruh jasad. Kama tasirul hayah allati hiya ardu fi jami'il jasad, seperti halnya kehidupan yang selalu mengalir di jasad seseorang ya. Fa innal hayah masyrutah bil ruh, bahwasanya namanya hidup itu disyaratkan dengan ruh. Artinya tidak mungkin jasad itu bergerak kecuali dengan adanya ruh. Fa idza kanat ruh fil jasad kana fi hayah. Jadi ketika roh itu ada di jasad, maka jasad itu akan hidup. Wa idza faraqathu ruh faraqatul hayah. Jika roh itu telah berpisah dengan jasad, maka berpisah jugalah kehidupan dari jasad tersebut. Jadi tidak ada istilahnya ruhnya balik maning gitu kan. Di balik maning enggak ada itu ya. Atau mati suri gitu ya, Pak ya. Mati suri pada asalnya dia memang ruhnya belum keluar. Ya, ruhnya belum keluar. Akan tapi mungkin tanda-tanda yang bisa dikenali dari kehidupan, detak jantung, nafas itu tidak ada. Akan tapi selama ruh itu masih di jasad, dia akan masih tetap hidup. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, ketika ruh itu sudah dicabut pertama kali, walaupun nanti ketika habis dari dibawa ke langit akan dikembalikan lagi, ketika di alam barzakh itu dikembalikan lagi, tapi berbeda lagi dunianya. Yang diazab adalah ruhnya, ya. Jadi seperti itu jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan masalah ruh. Jadi ruh adalah sesuatu yang terpisah, ya. Ruh itu diciptakan oleh Allah, kemudian ketika bayi manusia sudah mencapai 4 bulan ya, melewati 3 fase alaqah, nutfatan, alaqatan,
mudghatan ya. 3 fase tersebut ketika melewati 120 hari maka ditiupkan kepadanya ruh. Artinya dibawa ruh itu oleh malaikat, kemudian ruh itu ditiupkan ke jasad atau janin yang ada di dalam rahim ibu. Maka jadilah jasad yang bernyawa, istilahnya kita nyawa gitu ya. Yang bernyawa. Tapi selama sebelum 4 bulan maka bayi tersebut belum dihitung bernyawa. Maka dalam masalah hukum-hukum fikih itu berlaku Pak. Masalah waris, masalah memandikan jenazah. Jadi kalau bayi itu sudah umurnya 5 bulan, 4 bulan ke atas meninggal di rahim, maka disolatkan. Ya. Ini berlaku seperti halnya orang yang hidup. Tapi kalau bayi itu meninggal sebelum 4 bulan, kemudian dikeluarkan dari rahim ibunya, maka tidak berlaku hukum orang hidup. Ya, itu beberapa masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan masalah ruh. Ya, kalau bisa dikaitkan seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian dituliskan oleh beliau ar-ruh makhluqah, bahwasanya namanya ruh itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ruh adami makhluqah mubdiah bi ittifaqi salafil ummah wa aimasail ahli sunnah. Bahwasanya ruh itu Bani Adam itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini telah disepakati oleh para ulama. Qad haka ijma'u ulama ala annaha makhluqah ghairu wahid min a'immat muslimin. Ya, ini sudah disepakati oleh seluruh ulama, disebutkan seperti itu. Qala Tirmidzi wa qala tilmidhuhu al-Alama Ibnu Qayyim, disebutkan oleh muridnya Ibnu Taimiyah yaitu Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah, waladhi yadullu ala khalqihi wujuduhu, ya, bahwasanya menunjukkan hal tersebut makhluknya, bahwasanya dia dzakar untha. Ini disebutkan dalam 10 kisaran, sekitar 10 banyak ya, wujuh ya. 10 dalil atau hal yang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya namanya ruh itu adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahu khaliqu kulli syai', bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu. Maka ruh itu masuk di dalamnya. Maka di jamaah Allah, bahwasanya ruh ini bukanlah bagian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ini beberapa manusia ada yang memahami ruh itu adalah bagian dari Allah, diambil dari bagian Allah kemudian ya istilahnya dikirimkan. Nah, ini bukan ya. Ruh itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari bagian Allah, terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilah mausuf bi sifati kamal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, ya, berbeda dengan makhluk. Maka ruh itu masuk di dalam kulli syai', bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk ruh itu sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Ini disebutkan untuk ruh dan badannya. Bukan hanya badannya saja, akan tapi ruhnya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan disebutkan fa innal badan wahdahu la yafham wa la yukhatib wa la yuqal. Bahwasanya yang namanya badan itu dia tidak paham, bisa memahami sesuatu, dia tidak bisa diajak bicara. Dia juga tidak berakal. Badan atau jasad kita itu. Nah, yang semua itu yang diajak bicara, kemudian memahami, berakal, itu adalah ruh, ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ya. Ini dikabarkan tentang ruh, ya, tentang ruh dan jasad. Sesungguhnya kami menciptakan kalian, kemudian sawwarnakum, kami membentuk kalian, ini jasadnya. Khalaqnakum, menciptakan kalian, ini ruh, bisa disebutkan seperti itu. Tsumma sawarnakum, jasadnya itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ruhnya. Tsumma qulna lil malaika, kemudian dikatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, ya.
Kemudian jamaah rahmatullah, nas-nas yang ada menunjukkan bahwasanya manusia itu beribadah dengan caranya ya, bukan ibadah badannya saja, akan tapi dengan ruhnya juga gitu ya. Bal ubudiyah ruh aslun, bahwasanya yang namanya peribadahannya ruh itu dasar ya, istilahnya pokoknya, intinya atau menjadi landasannya, sedangkan ibadah badan itu hanyalah mengikuti. Begitu juga hukum-hukumnya. Jadi jamaah Allah, yang dihitung dalam masalah ibadah tentu adalah ruh ya. Jasad yang beribadah tanpa ruh itu tidak disebut ibadah ya. Maka seringkali kita dapat dengarkan nasihat-nasihat ya di khutbah atau di pengajian-pengajian ya, kalau bisa ibadah itu dengan ruhnya gitu ya, ruh ibadah gitu dan sebagainya, bahasanya seperti itu ya. Jadi kita harus menghadirkan diri jiwa kita, jiwa itu bahasanya ruh kita gitu ya, dalam masalah ibadah. Jangan seperti robot sholat ya, sholat, zakat, puasa itu tanpa hadirnya ruhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hal ataka 'alal insani hinun min dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya. Apakah telah datang kepadamu 'alal insan, manusia, hinun minad dahri, di waktu lam yakun syai'an madhkura, sebelum ada waktunya. Falau kana ruhu qadimah lakana al-insan lam yazal syai'an madhkur. Jika saja manusia falau kanat ruh qadimah, jika ruh itu telah lalu, lakana al-insan lam yazal syai'an madhkura. Fa innahu innama huwa insanun bi ruhi la badanihi. Yang disebutkan di situ adalah tentang masalah ruh ya. Wa minha hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam hadis arwah junudun mujannadah, bahwasanya ruh-ruh itu seperti tentara-tentara ya. Fama ta'arafa minha ta'la ya wa ma tanaqara minha ikhtalafa, bahwasanya ruh-ruh itu seperti tentara ya. Disebutkan di sini bahwasanya kalau roh itu sama maka dia akan bersatu, tapi kalau dia berbeda maka dia akan berselisih. Makanya kalau kita dapatkan kadang orang itu berkumpul dengan sejenisnya, orang yang sukanya bercanda ya suka kumpulnya sama orang bercanda gitu ya, orang yang gak suka ngumpul ya dia ngumpulnya sama orang-orang yang gak suka ngumpul juga gitu ya. Ya teman-temannya seperti itu biasanya kan, cara berpikirnya gitu dan sebagainya. Ternyata dari sisi ruh itu juga seperti itu. Ruh itu seperti ya kalau kita model tentara itu Pak, berkumpulnya kan sesuai dengan seragamnya gitu ya. Kalau tentaranya hijau berarti kumpulnya sama tentara yang pakai baju hijau ya, TNI AD gitu kan. Kalau tentara yang berbeda pasti dia udah pisah gitu kan. Tapi yang diambil di sini adalah bahwasanya junud mujannadah la takun illa makhluqah, bahwasanya tentara-tentara tersebut itu tidaklah kecuali makhluk. Ini menunjukkan bahwasanya namanya ruh itu adalah makhluk. Wa minha anna ruh tusaf bil wafat wal qabd wal imsak wal irsal, bahwasanya ruh itu disifati dengan wafat terus digenggam oleh Allah. Tuh qabd itu ditangkap atau digenggam gitu bahasanya Pak. Kemarin minggu lalu kita bingung itu terjemahannya. Wal imsak wal irsal, juga ditahan atau dikirimkan kembali. Wa hadza sya'nu makhluk muhaddad marhum, bahwasanya ini adalah perkara-perkara makhluk, artinya ruh itu adalah makhluk. Jadi jangan sampai kita masuk syubhat di antara kita bahwasanya ruh itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau bagian dari Allah berarti bukan makhluk, ya kan? Karena bagian dari Allah. Tapi kita katakan enggak, yang namanya ruh itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang seperti itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh tersebut. Kemudian nanti baru jasadnya ada di bumi, ya, di rahim ibunya. Ketika sudah 4 bulan baru ruh itu dikirimkan melalui malaikat, kemudian ditiupkan di jasad atau di rahim, ya, atau janin di dalam rahim ibu tersebut. Ya. Kemudian jamaahullah, pembahasan berikutnya kaifa qabdur ruh mutawaffa wa ma'aluha ba'da wafatihi. Bagaimana ruh itu diambil, dipegang atau digenggam atau ditangkap misalnya gitu. Kemudian dia meninggal dan tempatnya setelah wafatnya. Tentu jamaah rahimakumullah ini adalah tentang hadis yang panjang. Mungkin jamaah rahimakumullah pernah mendengarnya, tentang berkaitan dengan masalah perjalanan ruh ketika meninggal. Karena kita membahasnya kan masih iman bi yaumil akhir, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib, hadis yang panjang, ya. Dia sebutkan kunna fi janazah fi baqi, bahwasanya waktu itu para sahabat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang bersama jenazah, ya, menguburkan jenazah. Disebutkan tempat lain kaum Ansor, ya, di Baqi, ya. Kemudian Nabi SAW datang, fa'atana Nabi. Kemudian Nabi SAW duduk menghadap kiblat. Kemudian kami pun duduk seperti Nabi SAW. Saking khusyuknya sampai-sampai dikatakan ka'anna ala ru'usina thair, seakan-akan di kepala kami seperti ada burung. Artinya Nabi SAW dan para sahabat itu, ya, saking khusyuknya, ya, ketika itu sedang berada di kuburan tersebut, sampai seakan-akan ada burung yang bertengger. Artinya tidak bergerak sama sekali gitu, Pak, ya. Kalau kita ada burung kan langsung bergerak, ini tidak, ya. Kemudian Nabi SAW menusuk, ada ranting, kemudian di tangan Nabi SAW itu ada ranting, kemudian Nabi SAW menusukkannya ke tanah. Kemudian beliau mengadah ke langit seraya berkata, a'udzubillah min adzabil qabr, ya. Atau di riwayat yang lain menyebutkan ista'idzu billahi min adzabil qabr, ya. Mintalah perlindungan dari Allah, kepada Allah dari azab kubur. Disebutkan di tempat lain, ya, Nabi mencontohkan a'udzubillahi min adzabil qabri, ya, itu yang dicontohkan oleh Nabi sebanyak berapa? 3 kali. Salah sama 3 kali Nabi SAW mencontohkan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, ya. Kemudian Nabi SAW menceritakan proses perjalanan ruh mukmin dan kafir, ya. Jadi ini bagaimana sih ruh itu berpisah gitu, ya. Karena jamaah Allah, jasad sebelum ada ruh dia tidak hidup, dan begitu juga ketika jasad itu ditinggalkan oleh ruh, maka jasad itu juga tidak hidup. Jadi ada yang digambarkan di beberapa yang saya baca itu seperti mainan, Pak, ya. Mainan itu kalau nggak ada baterai nggak nyala, ya. Nah, jadi baterai itu aliran listrik yang mengalirnya itu adalah ruhnya, ya. Jadi kalau badan itu, jasad itu tidak dimasuki ruh, maka dia tidak akan bisa hidup, ya. Walaupun dengan teknologi semacam apapun gitu, ya. Pakai teknologi disuntikkan ini di situ, formalin atau apa gitu, atau disetrum, ya, berkali-kali juga nggak akan hidup kalau memang Allah Subhanahu wa taala telah mencabut ruhnya. Begitu juga balikannya. Ada kisah, pernah kita dengar kisah-kisah di luar sana, Pak? Orang yang nggak bisa mati-mati itu, Pak? Ada ya? Enggak, katanya karena susuk, atau ada yang karena ajian-ajian gitu, jadi nggak bisa mati-mati gitu, ya. Enggak, ya. Yang kita yakini sebagai kaum muslimin, kaum mukminin adalah kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala belum mencabut ruhnya.
mau usaha dia dibunuh seperti apapun tidak akan bisa mati selama Allah belum memerintahkan malaikat maut untuk mencabut ruhnya. Walaupun badannya dipotong-potong. Ya. Selama ruh itu masih ada dalam jasad, maka jasad itu akan tetap hidup. Ya. Begitu juga kebalikannya, mau jasadnya sehat, ya, makanannya sehat, olahraga semuanya, tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala suruh perintahkan malaikat maut mencabut, udah dia tidak hidup, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, di dalam hadis tersebut Nabi menyebutkan tentang perjalanan ruh, ya. Nih kita sudah tahu, nanti barangkali udah ada gambaran ruh kita ini. Nah, kita seperti apa, ya. Sesungguhnya hamba yang beriman itu, ya, ketika meninggalkan dunia menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit, ya. Malaikat dari, bukan malaikat maut, ya, beda ini. Malaikat rahmat. Wajah mereka putih seperti halnya matahari, artinya bersinar, ya. Mereka membawa kafan dari surga dan hanut. Disebut hanut itu adalah seperti minyak wangi, gitu, ya. Parfum. Mereka kemudian duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam. Nah, ini baru datanglah malaikat maut. Jadi malaikat yang pertama kali datang bukan malaikat maut, tapi malaikat rahmat, ya. Makanya terkadang sebelum ada orang-orang mukmin yang meninggal, itu terkadang mereka sudah senang dulu, Pak, ya. Ada, ya. Kadang-kadang mujahid, atau kadang-kadang ada orang yang kena musibah. Terus dia senyum-senyum dulu sebelum meninggal, senang dulu, karena bisa jadi dia sudah melihat malaikat tersebut, malaikat rahmat tersebut, melihat malaikat yang bersinar, membawa kain kafan dan parfum yang wangi. Kemudian datanglah malaikat maut, duduk di samping kepalanya dan mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Ya, itu panggilannya, Pak. Ya, sama seperti di dalam surat itu kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya. Itu kita berharap seperti itu, Pak, ya. Dipanggil oleh malaikat maut itu, wahai jiwa yang baik, gitu. Kita berharapnya seperti itu. Kemudian ruh itu keluar dari jasad sebagaimana tetesan air keluar dari mulut teko atau ceret, gitu, ya. Keluar gitu. Ringan gitu, ya, Pak, ya. Jadi kalau kita dapatkan beberapa manusia, orang-orang mukmin itu ketika meninggal ringan, kayaknya lewat gitu aja, gitu, ya. Itu gambarannya seperti itu. Dan langsung dipegang oleh malaikat maut. Jadi ruhnya itu langsung dipegang oleh malaikat maut. Kemudian para malaikat yang lain yang tadi sudah bersiap tidak meninggalkannya walau sekejap, langsung disambut yang ruh tersebut. Dan langsung mereka ambil dari malaikat maut, kemudian mereka dikafani oleh para malaikat. Itu ruhnya. Kalau jasadnya siapa yang mengkafani? Ya manusia, ya. Tapi ruh itu juga dikafani. Nah, kan nanti ada pertanyaan, ruh itu gimana bentuknya? Ya, dalam satu sisi kita nggak tahu bentuk ruh secara pasti, itu tidak tahu. Apalagi ketika baru diturunkan ketika di dalam rahim, kita nggak tahu, ya. Itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kan istilahnya ditiupkan, itu juga kita nggak paham apakah bentuknya seperti nafas, ya kan, apakah bentuknya seperti udara dan sebagainya. Tapi beberapa penjelasan yang saya baca, kalau kita melihat dari hadis ini, maka ketika ruh itu dicabut, bentuknya persis dengan jasadnya, ya, bentuknya persis seperti jasadnya. Maka diselimuti dikafani oleh para malaikat, kemudian diberikan hanut tersebut, wewangian tersebut. Maka ruh itu menjadi sangat wangi, ya. Bahkan parfumnya wangi, bau parfumnya paling wangi yang pernah ada di bumi. Kemudian para malaikat itu membawa ruh tersebut ke langit. Setiap kali melewati malaikat, maka para malaikat yang dilewati oleh ruh tersebut, oleh rombongan, istilahnya rombongan jenazah itu, ya. Kalau di dunianya rombongan jenazah, gitu, ya, dibawa oleh para malaikat ke langit. Setiap ada melewati malaikat, para malaikat akan menanyakan, ruh siapakah yang baik ini, gitu, ya. Maka rombongan malaikat itu menjawab, fulan bin fulan, dengan nama terbaik yang pernah digunakan di dunia, hingga sampai ke langit dunia, ya, sampai ke langit dunia, langit pertama itu. Kemudian dimintakan untuk dibukakan pintunya,
ya, pintu langit tersebut dibukakan. Maka karena itu adalah jasad yang baik, maka dibukakan pintu langit. Terus menembus sampai berapa? Langit ketujuh, ya, sampai ke langit ketujuh, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tulislah catatan amal hambaku ini di Illiyin. Ingat surat apa? Al-Mutaffifin, ya. Illiyin, ya. Tahukah apa kamu Illiyin itu? Illiyin adalah kitab yang disaksikan oleh para malaikat. Ya, itu makanya maksudnya. Jadi ketika ruhnya itu dibawa ke langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tulislah catatan amal hambaku ini di Illiyin. Artinya bersama orang-orang yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kembalikanlah hambaku ini ke bumi, ya. Karena dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku akan bangkitkan mereka untuk kedua kalinya, ya. Maka dikembalikanlah ruhnya itu ke bumi, ke jasadnya, ya. Dari ruh kemudian kembali ke jasadnya di liang lahat, ya, atau di kuburannya. Maka ketika ruh itu kembali, maka mayit tersebut mendengar suara sendal orang-orang yang mengantarkan jenazahnya. Berarti sesuai dengan hadis yang lain, ya, bahwasanya jenazah itu mendengar sendal-sendal atau langkah-langkah orang-orang yang telah mengantarkannya ke pemakaman, ya, ketika mereka pulang. Setelah pulang, maka datanglah dua malaikat yang keras gertakannya. Disebutkan yang lain bahwa warnanya hitam biru. Lalu mereka menggertaknya seakan-akan seperti mau bahasanya itu apa, Pak? Wawancara. Bahasanya wawancara itu diinterogasi gitu ya. Nah, diinterogasi bahasanya. Makanya digertak gitu ya. Dudukan mayit tersebut, maka ditanyakan, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Maka dia menjawab, Rabbi Allah. Bahwasanya Rabbku adalah Allah. Madinuk, apa agamamu? Maka ditanyalah, agamaku Islam. Terus siapakah orang yang diutus kepada kalian? Dijawablah, dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana amalmu? Dia menjawab, saya membaca kitab Allah, saya mengimani dan membenarkannya. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah ujian terakhir dari seorang mukmin. Maka bagi orang mukmin, dia bisa menjawabnya. Dalam firman-Nya, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Maka dalam akhirat itu maksudnya juga termasuk di dalam alam kubur, ya. Makanya kalau ketika kita sebelum meninggalkan pemakaman, biasanya kita berdoa apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbit, ya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbit. Allah ampunilah dia dan sabithu, artinya kuatkanlah, teguhkanlah imannya. Itu doa kita sebelum meninggalkan saudara kita di kuburan, ya. Kemudian dia bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika di dunia, ya, kemudian ada suara dari langit, yaitu suara Allah Subhanahu wa taala, hambaku benar, bentangkanlah untuknya surga, beri pakaian surga, bukakanlah pintu surga untuk dirinya. Dia pun mendapatkan angin surga, wangi surga, kuburannya pun diluaskan sejauh mata memandang. Artinya luas kuburannya, Pak. Tapi ini untuk ruhnya, ya, untuk ruhnya. Kemudian datanglah orang yang wajahnya sangat bagus. Setelah malaikat itu hilang, maka datanglah kemudian seseorang dengan wajah yang bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi. Dia mengatakan kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Kabar gembira dengan ridha Allah dan surga dan penuh kenikmatan abadi. Inilah hari yang dulu kamu dijanjikan. Maka mayit akan bertanya, ya Allah, semoga Allah juga memberi kabar gembira untukmu. Siapakah Anda? Wajahnya mendatangkan kebaikan, gitu ya. Kemudian dia menjawab, saya adalah amal soleh, ya. Itulah amal soleh yang akan menemani kita di dalam sepinya kuburan. Bapak-bapak kalau ditinggal di kamar selama setengah hari aja, 12 jam gelap, stres, Pak, ya. Nggak ada HP mana ya. Nggak ada hubungan sama sekali, diem saja. Ada percobaan tuh, Pak. Ada percobaan manusia itu
ditaruh di suatu ruangan, nggak gelap Pak, putih, ya, di ruangan putih, tidak ada apa-apa sama sekali, tidak ada warna lain, tapi putih saja, tidak ada apapun, tidak dia berbicara sama orang lain, tidak ada, pokoknya tidak ada apapun, dia cukup diam saja, stres, belum 24 jam Pak. Bayangkan bagaimana keadaan seorang mayit di dalam kuburan, maka dia ditemani oleh amalnya. Nah, ini orang mukmin, maka dia ditemani oleh amal solehnya. Kemudian dibukakan pintu surga dan pintu neraka, ya, di dalam riwayat yang lain. Kemudian dilihatkan ke neraka. Itulah tempatmu dulu jika kamu bermaksiat kepada Allah, dan Allah menggantikan kamu dengan tempat yang itu. Kemudian diarahkan ke surga. Maka mayit tersebut melihat surga Allah Subhanahu wa taala. Senang enggak, Pak? Kira-kira kalau Bapak dilihatkan surga, apa yang diminta? Hah? Jika misalnya kan Bapak di luar situ, di dalam nih ada calon istri. Saya kan pengen mau menikah. Kalau lagi di luar itu ya, dibukakan pintunya. Mintanya apa? Pengen segera masuk kan? Itulah juga yang diminta oleh hamba yang mukmin tersebut. Dia mengatakan, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat. Supaya apa? Supaya aku bisa berjumpa kembali dengan keluargaku dan hartaku. Di mana? Di surga Allah Subhanahu. Senang. Oh ya gimana? Baru melihat surga, kan dia belum ngerasain surganya. Mencium wanginya, diperlihatkan surganya. Bahagia sekali. Pengen cepat masuk gitu ya. Makanya doanya tuh segera kiamat. Itu yang doanya orang mukmin. Pengen segera kiamat gitu ya. Mau azan dulu atau mau dilanjutkan? Ya boleh. Itu adalah keadaan hamba yang mukmin, ruhnya mukmin, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruh kita termasuk ruh-ruhnya kaum mukminin yang dikirimkan kepadanya malaikat-malaikat rahmat. Jazakumullah. Kemudian gambaran bagi roh yang hamba yang kafir, hamba yang buruk, ya. Ketika ia meninggalkan dunia, hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, maka yang diturunkan pertama kali adalah malaikat yang keras, yang bengis, yang wajahnya hitam, yang mereka membawa masuh, yaitu kain yang tidak nyaman yang dibawa dari neraka. Jadi sama seperti tadi, terkadang kita saksikan bagaimana sebagian orang yang mau meninggal itu matanya terbelalak, ya, ketakutan dan lain sebagainya. Terkadang dia bukanlah melihat malaikat maut, akan tapi dia melihat daripada malaikat-malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa dia nanti, ya, yaitu malaikat-malaikat sebelum malaikat maut. Wajahnya hitam dan lain sebagainya. Maka seram. Ya, siapa yang enggak? Istilahnya kalau kita bangun tiba-tiba di prank itu kan wajahnya pada gelap-gelap, itu serem Pak ya. Gitu kan. Ini bukan prank, ini asli malaikat, siapa yang enggak takut ya. Makanya terkadang kita saksikan seperti itu, ada beberapa ya, jenazah dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian dia duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut di samping kepalanya dan memanggil, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu panggilan yang membuat ruhnya itu menjadi tidak tenang. Ya. Dia ruhnya itu seakan-akan terpencar, disebutkan seperti ini, terpencar ke seluruh tubuhnya. Artinya dia seakan-akan lari lari daripada malaikat maut, sehingga malaikat maut itu yang menarik ruh tersebut. Berbeda dengan ruhnya kaum mukminin, seakan-akan dia mengalir, ya. Tapi ruhnya ini seakan-akan kabur. Kalau kita tahu ada anak-anak misalnya gitu ya, nangkap anak-anak gitu kan kabur itu kan, larinya ke sana kemari gitu ya. Atau kalau kita mancing itu kan gitu ya, ikannya kan lari gitu ya. Nah, biar ada gambaran gitu ya. Maka malaikat maut menariknya sebagaimana gancu itu apa bahasanya? Ya, yang buat narik gitu ya, yang banyak cabangnya itu, terus dililitkan kepadanya wol yang basah, kain wol yang basah, kemudian ditarik gitu ya, sehingga membuat putus pembuluh-pembuluh darah dan ruang tulangnya.
Ya inilah saking kerasnya ruh itu dicabut dari jasadnya. Tentu sakaratul maut itu dirasakan oleh setiap manusia, baik kaum mukminin maupun kaum kafirin. Nabi SAW pun telah menyebutkan tentang beratnya sakaratul maut. Berpisahnya ruh dengan jasad itu memang menyakitkan. Walaupun kaum mukminin seperti itu juga, walaupun digambarkan seperti air yang mengalir, tapi bedanya dia lebih mudah, gitu Pak ya. Seperti kalau misalnya nyabut mudah gitu ya, seret gitu ya, walaupun dia ada sakitnya, tapi lebih mudah dibanding ruh-ruhnya orang-orang kafir. Maka dicabutnya itu seakan-akan seperti itu, ada banyak duri-durinya, terus ditarik dari kain wol, tentu akan sangat berat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian langsung dipegang oleh malaikat maut. Kemudian para malaikat tidak meninggalkannya walaupun sekejap. Kenapa disebutkan seperti itu? Supaya tidak ada gambaran ruh itu kabur. Nggak ada Pak ya istilah itu ya. Jadi habis ditarik ruhnya kabur dari malaikat, nggak ada ya. Makanya disebutkan di situ langsung dipegang malaikat maut, dan kemudian malaikat-malaikat yang lain yang tadi sudah datang tidak meninggalkannya walaupun sekejap. Mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut, kemudian dikafani dengan kain dari neraka tersebut. Kemudian ruh itu dibawa keluar, diangkat ke langit dengan bau yang sangat busuk, sehingga setiap malaikat yang dilewati akan menanyakan, ruh siapa yang buruk ini? Dijawablah fulan bin fulan dengan nama yang paling buruk yang ada di dunia. Hingga mereka sampai ke langit dunia, kemudian mereka minta kan dibuka, sama Pak. Rombongan itu minta untuk langit langit dunia itu dibukakan. Artinya baik ruhnya kaum mukminin maupun kafir itu diangkat. Bedanya kalau ruhnya kaum mukminin itu tembus sampai ke langit ketujuh, sedangkan ruhnya orang kafir tidak dibukakan. Nabi SAW kemudian membacakan surat Al-A'raf, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Bahwasanya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri ya, itu tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula juga masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Perumpamaan unta masuk ke lubang jarum itu adalah perumpamaan untuk ketidakmungkinan ya, kemustahilan ya, unta masuk lubang jarum. Mustahil ya. Bukan loh, Allah kan, bagi Allah nggak ada mustahil, bukan ya. Tapi ini adalah gambaran manusia. Bahwasanya hal itu tuh artinya ruh mereka itu mustahil ya dibukakan pintu langit, dan masuk surga itu adalah sesuatu yang mustahil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah catatan amal hambaku ini di mana? Al-Illiyin. Kalau orang kafir namanya surat Mutaffifin. Ada yang hafal? Hah? Apa? Lupa. Sijil ya. Nama kitabnya adalah Sijil. Kemudian telah ditulis di sana, kemudian kembalikan hambaku itu ke bumi, sama seperti itu. Tapi bedanya ruh itu dilempar ya, dijatuhkan dari langit ya, hingga jatuh ke jasadnya kembali ya. Disebutkan dalam firman Allah, wa man yusyrik billah ya, barang siapa yang bersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung lalu diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Ini adalah gambarannya gitu ya, ruhnya. Kemudian ruhnya itu kembali ke jasadnya sehingga ia mendengar suara sendal orang yang mengiringi jelajahnya, sama. Kemudian datanglah dua malaikat yang menanyakan, sama, digertak juga Pak ya, diinterogasi gitu ya, menerobok dan seterusnya. Tapi apa jawabannya? Saya tidak tahu ya. Bukan ketawa Pak ya. Jadi hanya itu seakan-akan seperti orang melongo gitu ya. Nggak tahu gitu ya, karena ketidaktahuan. Bahkan ditanyakan namanya Muhammad. Nah, dia cuma mengatakan saya cuma pernah mendengar orang-orang bilang seperti itu. Tapi kemudian malaikat mengatakan kamu tidak tahu dan kamu tidak mau tahu. Artinya orang-orang kafir ini telah pernah mendengar tentang risalah Nabi Muhammad. Itulah mereka yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaum-kaum yang tidak pernah memang tersentuh oleh dakwah
Itu urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir khususnya di dunia ini saat ini dengan teknologi gitu ya, berita segala sesuatu dakwah itu sudah menyebar, hampir susah ya orang kafir itu tidak mendengar tentang Islam. Maka selama mereka sudah mendengar dakwah ini Islam yang benar, maka terus kemudian mereka menolak untuk menerima Islam tersebut, maka seperti itu juga jawabannya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hambaku dusta, bentangkanlah untuknya neraka, bukakanlah pintu neraka untuknya. Dia pun mendapatkan panasnya neraka dan racunnya neraka. Kuburnya disempitkan hingga tulang-tulangnya berserakan. Nah, kita sering dapatkan hal-hal seperti itu ya. Baik secara ruhnya maupun aslinya. Ada kuburan-kuburan yang itu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah kemudian seseorang dengan wajah yang sangat buruk, bajunya jelek, baunya bangkai, saking busuknya gitu ya. Kemudian dikatakan, nah kabar buruk untukmu, inilah hari di mana dulu kaummu dijanjikan, ya, diancam dengan hal tersebut. Kafir tersebut menjawab, kabar buruk juga untukmu, siapakah engkau? Kemudian dia mengatakan, saya adalah amal burukmu. Na'udzubillah min dzalik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang seperti itu. Kemudian amal buruk itu semakin menyesakkan pelakunya di liang lahatnya. Kemudian dia diserahkan kepada makhluk yang buta tuli, lagi bisu. Dia membawa pentungan. Andaikan dipukulkan ke gunung, niscaya akan jadi debu. Kemudian benda itu dipukulkan ke mayit yang kafir, dan dia menjadi debu. Lalu Allah kembalikan seperti semula, dan dia pun memukulkannya lagi. Dia berteriak keras. Artinya ini adalah adab di alam kubur. Sama halnya dengan ruhnya orang mukmin. Ya, yang digambarkan seakan-akan mereka bergelantungan di pohon-pohon surga, ya kan? Diperlihatkan surga sehingga mereka meminta untuk segerakan kiamat. Nah, kalau kira-kira ruhnya orang kafir, apa yang dikatakan? Ya, jangan engkau tegakkan kiamat. Artinya jangan jadi kiamat, tunda dulu. Seperti itu. Kenapa? Dia lebih mending kuburan itu daripada siksa yang akan didapatkannya di neraka. Diperlihatkan neraka itu di hadapannya. Tentu kalau kita tahu ada tempat yang buruk, tempat yang tahu kita akan disiksa dan sebagainya, pasti kita akan menghindar ya. Berharap agar tidak masuk ya. Jamaah Allah, yaitulah gambaran tentang perjalanan ruh dari jasad kemudian dipisahkan kemudian sampai liang lahat. Nanti akan kita lanjutkan beberapa sedikit lagi, kemudian lanjut sampai ke hal berikutnya. Jamaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui hal tersebut, maka yang bisa kita lakukan adalah apa? Mempersiapkan diri kita, bahwasanya kita pasti akan berlaku seperti itu. Ruh kita akan merasakan keadaan yang digambarkan oleh Nabi SAW. Pasti akan berpisah oleh badan dan akan dikembalikan. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah keadaannya. Tapi kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala ya, di malam Jumat ini, di tempat yang semoga Allah berkahi ini, di waktu dan keadaan yang Allah rahmati ini, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruh-ruh kita termasuk ruh-ruh kaum mukminin ya, termasuk ruh-ruh yang dikirimkan kepadanya malaikat rahmat, yang dibukakan pintu langit, yang kemudian dicatatkan di kitab Illiyin ya, termasuk orang-orang soleh, orang-orang beriman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan kita adalah gambaran awal dari surga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari adab kubur ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqul jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.